Notifikasi seperti ini teman-teman. Anda telah lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2021 ya. Nah, silakan klik pada tombol konfirmasi PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini. Nah, untuk melanjutkan proses PPG Anda di tahun 2022. Selanjutnya silakan menunggu penempatan LPTK. Ini artinya teman-teman adalah guru yang sudah pernah mengikuti pretest di tahun 2019 tapi belum dapat jatah untuk melaksanakan PPG. Artinya ini teman-teman semua sudah tidak perlu lagi untuk melaksanakan pretest ataupun seleksi administrasi. Berarti teman-teman tinggal menunggu saja nanti penempatan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat guru semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangal Parsa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Baik, sobat-sobat guru semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang notifikasi yang diterima oleh Bapak Ibu Guru semua, baik yang mengembirakan ataupun yang mungkin boleh dibilang tidak mengembirakan ya. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan kira-kira langkah selanjutnya seperti apa, kemudian tindak lanjut bagi teman-teman yang sudah mendapatkan notifikasi pada kesempatan kali ini itu harusnya seperti apa. Oke teman-teman semua, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel saya ini. Oke teman-teman semua, tanpa berbasa-basi kita mulai saja video. Oke, yang pertama teman-teman, kabar yang sangat menggembirakan apabila teman-teman mendapatkan notifikasi seperti yang ada di tampilan layar ini tentunya ya. Anda mendapatkan kesempatan sebagai kandidat. Ini artinya teman-teman adalah orang yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan ya, dimana Anda adalah salah satu dari jutaan orang yang tentunya akan menjadi kandidat sebagaimana yang sudah dipersyaratkan ya. Tinggal teman-teman semua nanti langkahnya seperti apa. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, ada juga yang punya notifikasi seperti ini teman-teman. Anda telah lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2021 ya. Nah, silakan klik pada tombol konfirmasi PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini. Nah, untuk melanjutkan proses PPG Anda di tahun 2022. Selanjutnya silakan menunggu penempatan LPTK. Ini artinya teman-teman adalah guru yang sudah pernah mengikuti pretest di tahun 2019 tapi belum dapat jatah untuk melaksanakan PPG. Artinya ini teman-teman semua sudah tidak perlu lagi untuk melaksanakan pretest ataupun seleksi administrasi. Berarti teman-teman tinggal menunggu saja nanti penempatan di LPTK mana ya. Jadi untuk kasus yang ini teman-teman tinggal langsung konfirmasi PPG dalam jabatan untuk tahun 2022, kemudian nanti tinggal penempatan LPTK di mana, kemudian kesiapan mengikuti PPG dan seterusnya ya. Jadi ini tidak perlu seleksi administrasi tahap pertama dan tidak perlu melaksanakan pretest. Artinya ini teman-teman semua sudah tinggal melaksanakan PPG saja. Oke teman-teman. Tapi bagi yang pertama ini berarti ini adalah teman-teman baru pertama kali dipanggil ya. Pertama kali dipanggil ya. Nah, ini sudah centang hijau semua, artinya sudah memenuhi syarat di sini ya. Tinggal teman-teman nanti langsung lanjutkan untuk melengkapi profil. Gitu ya. Nah, untuk cara melengkapi profil dan sampai unggah berkas, saya sudah buatkan tutorial videonya lengkap dari awal sampai dengan akhir. Silakan nanti tinggal klik saja kolom deskripsi, di situ saya tautkan untuk link videonya ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang sudah menjadi kandidat tinggal melanjutkan saja. Oke. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, tapi juga ada teman-teman yang mendapatkan notifikasi seperti ini teman-teman. Mohon maaf Anda tidak terundang ya, Anda tidak terundang. Ini artinya teman-teman masih belum memenuhi persyaratan sebagai calon peserta. Jadi ini teman-teman ya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Notifikasi seperti ini tinggal lanjut klik OK saja.
Nah, kemudian nanti tinggal tunggu lagi tahun berikutnya ketika teman-teman sudah memenuhi syarat, gitu ya. Tapi tinggal di cross check saja kira-kira syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi ketika teman-teman ingin menjadi salah satu kandidat itu apa saja. Nah, salah satunya adalah teman-teman di biodatanya adalah bukan guru honorer statusnya, gitu ya. Oke. Nah, ini saya contohkan. Yang tidak terundang ternyata di sini yang jadi masalah teman-teman, di status gurunya adalah status guru honor sekolah. Nah, ini teman-teman tentunya tidak akan terundang ketika statusnya masih guru honor sekolah. Ya, silahkan nanti datanya diperbaiki, kemudian ditunggu saja tahun depan ya. Berarti nanti kesempatan teman-teman semua hanya ada di tahun berikutnya dengan perbaikan data. Oke. Karena sekarang ini berdasarkan data cut off tanggal 30 Januari, berarti ini teman-teman hanya bisa melihat kesalahan kira-kira data mana saja yang kurang lengkap. Oke. Baik, kita lanjutkan teman-teman semua. Oke. Sekilas info mengenai PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Yang pertama adalah jadwal pendaftaran dan seterusnya. Ini diundur mulai tanggal 12 Februari kemarin ya. Ya, jadi 12 Februari sudah dibuka dan sudah banyak teman-teman semua sudah mendapatkan notifikasi. Kemudian ada kendala lagi, kemudian hari ini jam 8 sudah bisa dibuka lagi teman-teman ya. Karena diadakan revisi tentang linearitas. Ini akan sangat penting sekali dan akan sangat berpengaruh sekali. Jadi untuk teman-teman yang di Kemendikbudristek berusaha sekuat tenaga untuk segera menyelesaikan. Kemudian yang kedua adalah nominasi calon peserta berdasarkan cut off Dapodik tahun 2022 per 31 Januari, gitu ya. Jadi ini merupakan dasarnya untuk menentukan calon peserta ya. Kemudian yang poin ketiga adalah GBPNS, guru bukan pegawai negeri sipil sekolah negeri, yang dapat mendaftar adalah yang diangkat oleh Bupati atau PYDW ya, dan SK Penugasan Kadin atau SK PHL, BKN, SK Pejabat yang diberi wewenang atau PYDB. Ini boleh ikut untuk melaksanakan seleksi. Kemudian yang keempat ini adalah GPNS ya, guru PNS atau GHD, guru honor daerah dan guru tetap yayasan yang diangkat setelah TMT-nya 1 Januari 2019 dapat mendaftar apabila sudah menjadi guru tidak tetap ya, tidak putus-putus sampai dengan TMT 1 Januari 2019. Kemudian yang poin kelima ini, dokumen persyaratan dapat dilegalisasi atau dilegalisir oleh pejabat dinas selain Kadin. Kemudian linearitas sertifikasi adalah kesesuaian mapel ijazah S1 dengan mapel PPG-nya ya. Jadi sesuaikan saja kemarin kira-kira di cut off-nya sudah sesuai belum ya. S1 PDD sejarah ikut PPG mapel sejarah dan linear mengajar IPS, SMP atau SMK atau SMA gitu ya. Ini untuk S1 mapel PPG, S1 PDD sejarah gitu ya. Pendidikan sejarah ikut PPG mapel sejarah bisa. Kemudian linear juga mengajar IPS di SMP, SMA atau SMK. Itu yang linear itu berarti IPS-nya ini, baik SMP, SMA atau SMK. Kemudian poin yang ketujuh adalah guru di satuan pendidikan non formal tidak dapat mendaftar. Oke, ini pokoknya semua guru yang di satuan non formal itu tidak bisa mendaftar. Kemudian poin 8 ini yang perlu dicatat teman-teman, undur diri ya. Undur diri saat berlangsungnya PPG nanti, ketika Bapak Ibu guru sudah dinyatakan sebagai mahasiswa, maka nanti teman-teman guru semua yang seperti itu ya, tidak akan menjadi prioritas lagi untuk mengisi kuota tahun berikutnya. Ini akan sangat merugikan sekali. Silakan bagi teman-teman yang sudah menerima dan berkomitmen untuk menjadi mahasiswa, silakan diselesaikan sampai tuntas, jangan sampai mengundurkan diri, gitu ya, karena ini dibiayai oleh negara. Kemudian, yang poin 9 adalah lulus seleksi tahun 2021, ya, kemudian tidak menjadi peserta tahun yang bersangkutan,
tidak perlu mendaftar lagi seperti yang saya contohkan tadi ya, cukup pantau terus SIM PKB-nya. Jadi nanti tidak perlu mendaftar, tinggal pantau saja dan tidak perlu menunggu undangan pretest. Jadi tinggal menunggu penempatan PPG saja ya, yang akan nanti notifikasinya ditautkan di SIM PKB. Oke, jelas ya teman-teman. Kemudian yang poin terakhir, poin 10 adalah teman-teman semua yang tidak lulus UTN atau ujian tata negara ya, untuk PLPG yang sebanyak 4 kali, ini sudah diulang 4 kali tapi tidak lulus juga, maka tidak dapat mendaftar. Artinya dia sudah tidak punya kesempatan lagi. Ini mohon maaf sekali teman-teman. Sementara informasi yang saya dapat adalah ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Nah, pengumuman pemutakhiran ya. Untuk meningkatkan layanan dilakukan pemutakhiran mulai tanggal 13 Februari ya. Mulai tanggal 13 Februari berarti hari ini teman-teman ya, pukul 20 hingga tanggal 14 Februari berarti besok pukul 8 pagi. Berarti nanti ini kalau teman-teman ternyata sudah tidak bisa lagi mengakses yang namanya SIM PKB, ternyata ini adalah jawabannya. Jadi per tanggal 13 Februari jam 20 ya, berarti pukul 20, pukul 8 tadi, sampai dengan 14 Februari besok pukul 8 tidak bisa diakses, berarti inilah jawabannya. Ya, dalam waktu rentang tersebut layanan sementara tidak dapat diakses. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, lanjutkan. Nah, ini teman-teman yang lolos, saya ulangi lagi, bukan lolos ya, jadi teman-teman yang mendapat kesempatan sebagai kandidat, gitu ya. Silakan teman-teman tinggal lengkapi profil saja. Tutorialnya sudah saya buatkan video di link. Masih akeh kota. Iya, iya. Linknya sudah saya tautkan di deskripsi. Silakan tinggal dibuka saja, gitu ya. Dilengkapi apa saja yang perlu diisi. Oke, lanjutkan teman-teman. Ini adalah hasil rakor untuk sosialisasi seleksi PPG, seleksi administrasi ya, seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 ini ya, yang dilaksanakan tanggal 10 Februari 2022 jam 13.30 ya. Nah, untuk persyaratannya ada 5 poin yang sudah teman-teman tahu ya sebenarnya. Cuma di sini saya berikan informasi paling penting ya untuk poin kedua. Tentang hasil pindah scan SK pengangkatan pertama sebagai guru sebagai guru ya, yang asli atau fotokopi juga boleh asalkan dilegalisir bentuk scan-nya. Nah, ini calon peserta tadi ada 2 kategori. Yang pertama adalah dengan TMT sampai dengan 31 Desember 2015. Ini untuk guru honor di sekolah negeri boleh menggunakan SK kepala sekolah. Ya, silahkan untuk guru honorer berarti ini masih bisa ya. Ada kemudahan di sini. Tapi bagi guru yang ternyata TMT-nya sampai dengan 1 Januari 2019, ini ya, untuk di sekolah negeri boleh menggunakan SK penugasan kepala dinas. Nah, ini sudah tidak boleh pakai SK kepala sekolah, tapi harus pakai SK penugasan kepala dinas, ya. Kemudian hasil pindah scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi PNS, kemudian 2 tahun terakhir bagi non-PNS atau GTY. Nah, ini keterangannya. Guru honor di sekolah negeri boleh menggunakan SK penugasan kepala dinas. Ingat, kepala dinas, bukan kepala sekolah. Untuk poin C ini ya. Untuk poin D dan E saya rasa tidak perlu dibahas ya, karena ada 2 poin saja nih yang perlu dibahas di sini. Nah, kemudian ini adalah pindah hasil scan atau berkas pendukung yang tadi sudah dipaparkan ya. Yang pertama adalah SK pengangkatan pertama. Kemudian kalau ijazah di awal sudah ya. Ijazah sudah. Kemudian yang kedua adalah pindah SK pengangkatan terakhir. Kalau PNS berarti 1 tahun terakhir, kalau GTY berarti 2 tahun terakhir di sini teman-teman. Ini untuk GTY ya, untuk guru swasta. Kemudian untuk yang melegalkan, saya rasa teman-teman sudah paham. Kemudian SK pembagian tugas mengajar juga 2 tahun terakhir, 2020, 2021, 2021, 2022. Kemudian fakta integritasnya ya, fakta integritas juga sudah ada di SIM PKB, tinggal di download saja, nanti akan ada format seperti ini. Kalau yang belum, kalau yang sudah ya tinggal di awal ketika teman-teman akan melengkapi biodata diri, ini di paling atas sudah ada ditautkan, tinggal download saja. Untuk pengisian dan sampai unggah berkas, silahkan saya ulangi lagi, saya sudah membuatkan tutorialnya dari awal sampai selesai. Silahkan dicari linknya di deskripsi. Terima kasih.
Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.